Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk memaparkan tugas kami yaitu tentang ISO 14000. Baik di kelompok kami yaitu ada saya Nabila Syarafianti, ada Kak Diki, ada Kak Lala, ada Kak Fido Alvita, ada Pak Agus, ada Kak Tifa, dan terakhir ada Pak Suhartono. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya materi akan dimaparkan oleh teman-teman saya. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan dampak teknologi terhadap proses belajar mengajar. Teknologi adalah alat ampuh yang telah mengubah cara guru mengajar dengan cara siswa belajar. Nah, teknologi telah memberikan akses ke pendidikan dan akses ke berbagai cara komunikasi dan bekerja bersama. Yang selanjutnya yaitu tujuan utama ISO 14000. Jadi tujuannya itu ada 3. Yang pertama pelindungan lingkungan, yang kedua keberlanjutan, yang ketiga itu kepatuhan regulasi. Yang pertama itu pelindungan lingkungan. Jadi perlindungan lingkungan itu untuk menciptakan sistem untuk meningkatkan perlindungan lingkungan dan mengurangi dampak negatif yang dihasilkan oleh organisasi. Terus yang kedua yaitu untuk keberlanjutan. Nah, mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan serta masyarakat. Terus yang ketiga itu kepatuhan regulasi. Jadi kepatuhan regulasi itu untuk membentuk organisasi mematuhi peraturan dan perundang-undangan lingkungan yang berlaku di wilayah mereka. Baik, untuk selanjutnya penjelasan mengenai manfaat ISO 14000. Apa saja sih manfaat ISO 14000 ini? Yang pertama adalah manfaat bagi reputasi perusahaan. Dengan adanya ISO 14000 ini tentu membantu perusahaan dalam membangun citra perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan di mata karyawan, customer atau pelanggan, maupun di mata masyarakat umum. Perusahaan yang memprioritaskan keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap lingkungan itu cenderung dihormati dan juga biasanya dianggap sebagai pemimpin industri. Kemudian manfaat yang kedua adalah penyimpanan biaya atau save money. Dengan cara apa? Dengan cara mengadopsi praktik pengelolaan lingkungan yang baik. Dengan penerapan praktik pengelolaan lingkungan yang baik ini tentu membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi dengan cara mengoptimalkan sumber daya sebaik mungkin. Tentu hal ini bisa mengurangi limbah dan juga bisa membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu peluang bisnis. Memanfaatkan pertumbuhan permintaan pasar untuk produk dan layanan yang ramah lingkungan, tentu ini bisa menjadi peluang yang baik bagi perusahaan. Hal ini bisa mencakup pengembangan produk atau layanan yang ramah lingkungan yang dapat menarik pelanggan dan juga bisa mengajak pelanggan agar lebih aware atau lebih peduli terhadap lingkungan. Kemudian manfaat yang keempat adalah keunggulan kompetitif. Menjadi pemimpin industri dengan membangun reputasi dan sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, tentu hal ini menjadi hal yang penting demi persaingan atau kompetitif di dunia bisnis atau di dunia industri. Kembali lagi dengan citra perusahaan, ini semua bisa membangun citra perusahaan yang baik karena ciri suatu perusahaan yang baik salah satunya adalah memiliki pengelolaan lingkungan yang baik, yaitu mengelola ISO 14000 ini dengan baik. ISO 14000. Sertifikasi ISO 14000 yaitu membuktikan komitmen sebuah organisasi dalam pengelolaan lingkungan dan memenuhi persyaratan standar internasional. Sertifikasi ini memberikan kepercayaan kepada stakeholders tentang kesesuaian dan keberlanjutan praktek bisnis yang dilaksanakan. Selanjutnya, memahami konsep dari ISO 14000. Yang pertama itu mengidentifikasi risiko lingkungan, menganalisa dan mengevaluasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi lingkungan seperti polusi udara dan pencemaran air. Yang kedua, ada perencanaan manajemen lingkungan, yaitu pengembangan kebijakan dan tujuan yang sesuai dengan praktek bisnis dan tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga adalah implementasi praktek lingkungan, menerapkan berbagai
tindakan yang telah dirancang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Baik, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa sekalian. Slide berikut ini adalah menjelaskan elemen ISO 14000. Yang pertama adalah kebijakan lingkungan. Yang dimaksud dalam kebijakan lingkungan adalah dokumen formal yang menetapkan komitmen organisasi terhadap manajemen lingkungan. Contohnya, sebuah perusahaan menetapkan kebijakan untuk mengurangi limbah plastik dan mendukung daur ulang. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah perencanaan. Yang dimaksud dalam perencanaan adalah organisasi dapat mengidentifikasi aspek dan dampak lingkungan serta perencanaan untuk meminimalkan dampak tersebut. Kita bisa ambil contoh sebuah perusahaan yang mengidentifikasi penggunaan air sebagai aspek dengan rencana untuk dapat mengurangi konsumsi air. Kemudian elemen yang ketiga adalah pelaksanaan dan operasi atau implementasi ya. Yang dimaksud adalah organisasi menerapkan prosedur dan proses untuk mencapai tujuan dan target lingkungan. Sebagai contoh, sebuah organisasi menyelenggarakan pelatihan kepada karyawan tentang pengolahan limbah dan penggunaan energi yang efisien. Kemudian elemen yang keempat adalah pengukuran dan evaluasi, yaitu perusahaan atau organisasi melakukan pengukuran kinerja lingkungan dan memonitoring progres terhadap tujuan dan target. Sebagai contoh, perusahaan harus bisa mengukur tingkat emisi gas rumah kaca dan memonitornya secara berkala atau secara rutin. Kemudian elemen yang kelima adalah tinjauan manajemen atau manajemen review ya. Yang dimaksud adalah organisasi menilai secara berkala keefektivitasan dan seberapa jauh sistem manajemen lingkungan ini berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik ISO 14000. Yang pertama, komprehensif. Pokok bahasan ISO 14000 mencakup berbagai aspek pengelolaan lingkungan yang mencakup kontrol polusi, penghematan energi, dan pengelolaan limbah. Yang kedua, fleksibel. Standar ISO 14000 dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ukuran organisasi, baik itu perusahaan besar maupun usaha kecil menengah. Yang ketiga, pencegahan daripada perbaikan. Standar tersebut mendorong organisasi untuk mengadopsi prinsip pencegahan polusi dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Terima kasih. Prinsip pokok elemen ISO 14000. Prinsip pertama yaitu organisasi harus menetapkan kebijakan lingkungan dan memastikan memiliki komitmen terhadap sistem manajemen ISO. Prinsip kedua yaitu organisasi harus menyusun rencana untuk menaati kebijakan lingkungan yang ditetapkan sendiri. Prinsip ketiga yaitu implementasi dan operasi. Agar terlaksana dengan efektif, organisasi harus mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk menaati kebijakan, lingkungan, tujuan, dan sasaran manajemen. Prinsip keempat yaitu pemeriksaan dan korelasi. Organisasi harus memeriksa, memantau, dan menkorelasi kinerja lingkungan. Untuk prinsip kelima yaitu kaji ulang manajemen. Organisasi harus mengkaji ulang dan terus-menerus memperbaiki standar manajemen lingkungan dengan maksud untuk menyempurnakan kinerja lingkungan yang telah dicapai. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.